Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja pukul 21.00, seperti hari-hari sebelumnya. Hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang masih duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu agak lama. "Loh, kok belum tidur?" sapa sang ayah kepada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang bekerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari. "Aku sengaja menunggu papa pulang karena aku ingin bertanya, berapa sih gaji papa?" Begitu kata sang anak. "Loh, tumben kok nanya gaji papa segala. Emangnya kamu mau minta uang lagi ya?" jawab sang ayah. "Ah, enggak, Pak. Aku sekedar ingin tahu aja," kata sang anak. "Oh, oke. Kamu boleh hitung sendiri deh. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam ya, dan dibayar 400.000. Dan setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi, gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Begitu tanya sang ayah. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, ternyata itu anak masih mengikutinya. Dan dengan percaya diri, anak itu mengatakan, "Jadi kalau satu hari papa dibayar 400.000 untuk 10 jam, berarti 1 jam papa digaji 40.000 dong." Wah, anak papa ternyata pinter ya. Ya udah sekarang tidur ya, karena ini sudah malam. Tapi sang anak malah tidak mau beranjak. Malah dia mengatakan, "Papa, aku boleh pinjam uang 10.000 enggak?" "Sudah malam nak, buat apa minta uang malam-malam begini? Sudah, besok pagi aja ya, sekarang kamu tidur aja." "Tapi papa, sudah, sekarang tidur aja ya." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30.000. Sambil mengelus kepala sang anak, papanya berkata, "Maafin papa ya, kenapa kamu minta uang malam-malam begini? Besok kan masih bisa, jangankan 10.000, lebih dari itu juga boleh kok. Kamu mau pakai buat beli mainan kan?" "Papa, aku nggak minta uang, aku mau pinjem kok. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku," jawab sang anak. Iya, tapi buat apa dulu?" tanya sang papa. "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 loh. Aku mau ajak papa main ular tangga. 1 jam aja, aku mohon pa. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku tapi cuma ada uang 30.000. Tadi papa bilang untuk 1 jam papa dibayar 40.000 kan? Karena uang tabunganku hanya 30.000 dan itu tidak cukup. Aku mau pinjam 10.000 dari papa." Sang papa cuma terdiam. Ia kehilangan kata-kata. Ia pun memeluk erat anak kecil itu sambil menangis. Mendengar perkataan anaknya, sang papa langsung terdiam 1000 bahasa. Ia seketika terenyuh, kehilangan kata-kata dan menangis. Ia lalu segera merangkul sang anak yang disayanginya itu sambil menangis dan minta maaf pada sang anak. "Maafkan papa sayang," ujar begitu sang papa. "Papa telah khilaf, selama ini papa lupa untuk apa papa bekerja keras. Maafkan papa ya," kata sang papa di tengah suara tangisnya. Lalu si anak hanya diam membisu dalam dekapan papanya. Sahabat, ada baiknya jika kita bertanya kepada diri kita sendiri, sebenarnya apa sih alasan kita untuk bekerja sangat keras dan mencari keberhasilan karir kita? Demi uang yang banyakkah? Atau sesungguhnya demi keluarga?
Seringkali kita bekerja terlalu sibuk sehingga kita melupakan bahwa di akhir keluargalah yang terpenting. Tidak ada gunanya kita berhasil, tapi pada akhirnya keluarga kita telah meninggalkan kita atau hubungan kita dengan keluarga telah rusak. Sesungguhnya untung anak tersebut bicara dan berkomunikasi dengan orang tuanya untuk mencurahkan perasaannya. Karena seringkali anak cenderung diam dan bahkan tidak berbicara sama sekali tentang kondisinya kepada orang tua. Ketika ditanya, mereka hanya menjawab, tidak ada apa-apa. Bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah jikalau kita bahkan tidak tahu masalahnya di mana? Hal ini seringkali terjadi pada anak dan khususnya terjadi pada anak di masa remaja. Mereka merasa diabaikan atau ditinggalkan, tidak dicintai, tidak dihargai oleh orang tuanya sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin cukup berat untuk kita. Menurut kita, lebih baik kita mencintai anak kita atau anak kita merasa dicintai oleh kita? Coba renungkan sedikit jawaban dari pertanyaan tersebut. Ngomong-ngomong, anak saya masih bayi ya.